Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan sanak saudara di rantau maupun di kampung, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menelusuri misteri yang tersimpan di dalam batu nisan. Sebagai salah satu bukti sejarah yang bisa dijadikan sebuah bukti otentik dengan menggali peninggalan leluhur Minangkabau. Dari hasil penelusuran beberapa orang sejarawan yang menelusuri menhir yang ada di berbagai daerah di Minangkabau, menguji dengan alat-alat canggih, ditemukan bahwa menhir yang ada di berbagai daerah Minangkabau menunjukkan dengan bekas-bekas yang ditinggalkan seperti ukiran yang terdapat pada menhir tersebut. Dari hasil penelitian tersebut, para sejarawan menemukan bahwa menhir telah berusia lebih dari 5.000 tahun sebelum Masehi. Jadi dapat dikatakan bahwa menhir yang ada di berbagai daerah di Minangkabau lebih tua dari piramid yang ada di Mesir. Kalau kita coba memahami sejarah dari sistem adat, susunan peradaban yang merupakan dasar pengetahuan leluhur Minangkabau yang dijadikan filsafat sebagai pedoman dalam mendapatkan pengetahuan. Pepatah yang mengatakan, di balun seleba kuku, di kambang seleba alam, alam tekambang jadi guru, bumi jolangi kata ladan. Artinya sumber pengetahuan leluhur Minangkabau adalah ilham dari isyarat alam semesta, sebagaimana yang telah dicontohkan dari oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 75 hingga 79. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, ketika melihat bintang, beliau berkata, "Inilah Tuhanku." Ketika bintang itu terbenam, Nabi Ibrahim berkata, "Aku tidak suka kepada hal yang terbenam." Seperti itu pula ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, melihat matahari, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, "Aku tak suka dengan yang tenggelam." Akhirnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapat petunjuk dan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Akhirnya Nabi Ibrahim berserah diri kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam kekuasaannya di langit dan di bumi, agar ia termasuk orang-orang yang yakin. Quran surat Al-An'am ayat yang ke-75. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat yang ke-123, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kemudian kami wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Dalam penelitian sejarah sering terjadi kesalahan karena para peneliti tidak mengenal apa yang ditelitinya, khususnya kebudayaan Minangkabau, di mana para peneliti sering menyangkut pautkan dengan kepercayaan Hindu dan Buddha.
sehingga sulit menemukan apa yang sedang ditelitinya. Dalam tema kali ini yaitu tentang menhir, di mana para peneliti selalu menghubungkan dengan kepercayaan agama Hindu atau peradaban Hindu dan Buddha, sehingga membuat cerita bahwa menhir melambangkan tentang isyarat dewa-dewa di kayangan. Menhir adalah tempat pemujaan para arwah gentayangan. Itu pendapat sebagian para sejarawan. Padahal menhir adalah batu kuburan atau batu nisan sebagai tanda kuburan yang dipakai oleh leluhur Minangkabau dan masih didapat ditemui hingga hari ini. Dalam bentuk dan model agak berbeda, namun memakai nilai yang sama, yaitu isyarat batu, sebagaimana keterangan para sesepuh Minangkabau yang pernah saya temui di ranah Minang menjelaskan bahwa isyarat tanda batu nisan mengisyaratkan tanda batuhan, bukan isyarat Tuhan, tetapi isyarat tanda bertuhan. Dalam bahasa Minangkabau diungkapkan tanda batuhan. Itu kebanyakan menhir dipahat dengan model lengkungan, lekuk paku, isyarat melihat diri, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu mengapa kamu tidak melihat. Tubuh naskah alam, alam naskah tubuh. Disinilah kekeliruan para peneliti sejarah yang selalu menghubungkan peradaban Minangkabau dengan peradaban Hindu dan Buddha, walau hingga hari ini tidak satu pun bukti yang ditinggalkan di ranah Minang tentang kepercayaan tersebut, seperti candi, biara, dan lain sebagainya, kecuali nama sebuah kampung yaitu Biaro, dan belum tentu itu isyarat yang dimaksud dengan biara. Kalau dalam penelitian sejarah Minangkabau tanpa mengetahui kerangka peradaban dan selalu menghubungkan dengan kepercayaan atau agama Hindu dan Buddha, maka sejarah Minangkabau akan sulit ditemukan, sebab bukti sejarah yang diwariskan adalah adat dan kebudayaan itu sendiri. Nantak lakang dek paneh, nantak lapuik dek hujan, lestari sepanjang zaman, yang sesuai dengan konsep kebenaran. Karena agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah agama yang lurus, yang dilanjutkan dan disempurnakan oleh Allah dengan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan utama sehingga Islam mudah diterima di ranah Minang, karena memiliki dasar dan sumber yang sama. Namun yang perlu dipahami adalah kerangka dasar adat itu sendiri, bukan adat yang sepanjang jalan. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, dan ia seorang yang lurus. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-67. Dalam penelitian sejarah, di mana sejarawan sering menghubungkan Minangkabau dengan Hindu Buddha, maka sejarah itu sulit ditemukan secara umum. Dalam kepercayaan Hindu, orang-orang mati akan disimpan pada kayu-kayu atau pohon-pohon besar. Sementara kepercayaan Buddha, kebanyakan mayat dibakar. Namun hal itu tidak pernah ditemukan di ranah Minang. Peradaban Minangkabau adalah peradaban masyarakat yang suka hidup berkelompok, yang dipimpin oleh seorang datuk dan suka memimpin sebuah daerah yang baru. Sistem ini juga dapat ditemukan dalam perjalanan sejarah bangsa Akadia yang tercatat hidup di zaman peradaban bangsa Babilonia kuno dan pernah menggantikan kerajaan Sumeria yang digantikan oleh Raja Sargon yang juga memakai tulisan Sunipon
atau tulisan paku atau ukiran. Namun bangsa ini terlebih percaya kepada dewa-dewi di masa Mesopotamia kuno atau Babilonia kuno atau bangsa Rum. Kalau dilihat dari tuturan Tambo bahwa leluhur Minangkabau yang menjelaskan sapih balahan tiga jurai, sejurai ke benua Ruhum, sejurai ke benua Sinyo, dan sejurai ke Pulau Paco. Jadi peradaban Minangkabau bukanlah peradaban Sumeria atau Akadia di zaman Babylon kuno, namun semasa dan bagian dari peradaban tersebut yang tersirat dalam ungkapan tuturan Tambo. Kemudian peradaban Sumeria atau Akadia memiliki tulisan paku. Di Minangkabau dituturkan dalam ungkapan ukiran tonggak jadi ukuran. Jadi ukiran tonggak merupakan isyarat dan menyimpan rahasia tentang perjalanan sejarah peradaban. Kembali kita kepada topik pembahasan tentang menhir. Bahwa menhir adalah batu nisan, batu kuburan leluhur Minangkabau yang merajuk kepada ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang berawal dari Nabi Adam. Namun untuk kepastian sejarah perlu dilakukan penelitian yang lebih dalam. Dalam penyampaian ini memetik nilai dan makna sebagaimana yang diwariskan oleh leluhur Minangkabau. Mudah-mudahan penyampaian sekilas ini bermanfaat. Cupak panuh gentang malanjong sukatan adat Minangkabau. Jo maaf salah di jambuang ukui jejangkau kota lampau. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.